Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Aku akan gila jika tidak bersamamu. Erlan menamparkan paha Achia walaupun tidak keras namun cukup berasa. Kamu ya, marah Erlan menatap Achia tajam. Tanpa Erlan prediksi Achia memakai boxer itu langsung di tempat duduknya. Bahkan mengangkat kemeja yang dipakainya agar bisa memperbaiki tali boxer dan Erlan tahu barusan bodyguardnya sempat melihat dalaman yang dipakai Achia. Astaga Aci, gimana lagi Bay harus ngomong sama kamu? Erlan menarik nafas panjang memeluk Achia yang sudah menunduk karena lagi Erlan memarahinya. Oke, makanlah lagi Bay nggak marah, kata Erlan dengan lembut mengelus punggung Achia yang sempat dia marahi padahal bocil itu sedang makan. Bay nggak marah kan? Tanya Achia dengan polos menatap Erlan, tak mau makan lagi sebelum memastikan bahwa Erlan tidak marah. Nggak, makanlah, kata Erlan dengan benar sabar menahan emosi dan amarah yang selalu bergejolak dalam dirinya dengan spontan. Aci duduk di sini aja biar Bay bisa makan juga. Achia duduk di sebelah Erlan lalu melanjutkan makannya yang sempat tertunda. Erlan menatap Achia yang makan dengan lahap itu dengan perasaan yang tak menentu. Kadang Erlan merasa marah, cemburu dan kadang juga merasa bersalah karena memarahinya terlalu sering. Tapi kadang memang kelakuan bocil itu selalu saja membuat Erlan marah, bahkan kadang spontan saja seperti tadi. Bay ayok makan, kata Achia mengisi piring Erlan dengan makanan karena pria dewasa itu tak kunjung makan malah melamun. Erlan mengunyah makanannya sambil sesekali tersenyum menatap Achia, yang makan begitu lahap dan penuh sensasi. Sampai belepotan, gemas Erlan membersihkan bibir Achia dengan tisu. Enak, kata Achia malah menjilat bibirnya di depan Erlan yang tengah membersihkan. Amkah, Aci aku sudah setengah mati menahan keinginanku, tapi kau malah memancingku, kata Erlan setelah mencium Achia sebentar. Lagi Bay, mulut Bay rasa kopi, kata Achia meminta lagi merasakan kopi yang baru saja diminum Erlan penuh sensasi. Sini duduk di pangkuan Bay, kata Erlan menepuk pahanya yang dengan patuh Achia berpindah duduk ke sana. Bay, ponsel Aci mana? Tanya Achia begitu pindah duduk ke pangkuan Erlan. Bay bukan ciuman begini, kata Achia menjauhkan wajah Erlan yang sedang menciumnya. Terus seperti apa bocil? Tawa gemas Erlan menatap Achia yang malah menolak padahal tadi meminta. Yang begini baik, rengek Achia menggigit. Gigit bibirnya menunjukkan pada Erlan sebuah adegan walaupun dia hanya bisa sedikit. Oh, baiklah, kata Erlan menahan senyum.
segera memegang tengkuk Achia lalu mencium bocil itu dengan gaya yang dia inginkan sampai Achia candu meminta lagi dan lagi pada Erlan. Terima kasih Bai, Aci masih mau makan lagi, kata Achia mengecup pipi dan turun dari pangkuan Erlan lalu makan lagi. Erlan berfokus sejenak pada ponselnya begitu sebuah notifikasi masuk. Tapi saat dia menatap ke sekitar kembali, Achia yang tadi duduk di hadapannya sudah tidak ada lagi. Aci, panggil Erlan berdiri mencari Achia yang hilang saja sebentar. Apa kalian melihat Achia? Tanya Erlan dengan panik karena di sekitaran balkon Achia sudah tak ada sampai ke balik pagar pun Erlan cari. Itu Nyonya Tuan. Jawab salah satu bodyguard itu dengan gelagapan, menunjuk Achia yang berada di atas pohon mangga yang saking tinggi pohonnya sampai ke lantai 2. Sehingga Achia bisa dengan mudah berada di pohon itu setelah lewat pagar yang dekat dengan pohon itu. Erlan berjalan dengan cepat ke arah pagar balkon dan menatap Achia yang sudah seperti anak monyet bergelayut mengambil buah mangga. Aci, apa kau benar ingin Bai hukum agar jera, kata Erlan berkacak pinggang menatap Achia yang mengambil beberapa buah mangga dan menampungnya dengan baju. Enggak baik, ampun. Takut Achia segera kembali ke balkon dengan hati sambil memeluk buah mangga yang baru saja dia ambil. Bukan mengintai bahaya, tapi memang akses ke pohon itu sangat mudah dari lantai balkon. Kamu minta Bai biar gak marah terus sama kamu. Tapi kamu selalu melakukan hal seperti sekarang, kata Erlan menarik telinga Achia yang masih memeluk mangga itu. Ampun Bai, udah kayak monyet, heran Bai sama kamu, omel Erlan masih belum melepaskan jewerannya. Aci mau makan mangga Bai. Rengek Achia tetap saja memeluk mangga di bajunya walaupun sudah dijewer Erlan. Ya, kalau kamu mau bisa bilang baikan, atau minta ambilkan sama bodyguard. Nggak harus ambil sendiri Achia, tegas Erlan melepaskan jewerannya saat telinga bocil itu sudah terlihat memerah. Ya, kalau Aci bisa sendiri, kenapa harus menyusahkan orang lain? Prinsip Achia. Jadi kalau kamu jatuh, patah, atau terkena rantingnya sampai luka bagaimana? Tanya Erlan merasa pening bicara dengan bocil nakal itu. Ya, itu namanya resiko. Jawab Achia dengan lugas yang membuat Erlan menarik nafas panjang. Terserah kamu Achia, pasrah Erlan masuk ke dalam villa meninggalkan gadis nakal itu. Dikit marah, kata Achia duduk saja di atas lantai balkon lalu mengambil pisau di meja makan dan mulai mengupas mangganya. Achia, teriak menggelegar Erlan dari dalam saat melihat Achia duduk di lantai tanpa alas bahkan di bawah terik matahari. Iya, rengek Achia berdiri kembali dan duduk di tempat yang teduh di bawah atap villa.
Erlan duduk di sofa menyalakan laptopnya dan mulai bekerja sambil sesekali menatap Achia yang duduk di balkon memakan mangga itu. Om bodyguard, mau mangga? Tanya Achia menatap keempat bodyguard yang sedari tadi terus mengawasinya. Tidak non. Jawab mereka tetap stay menjaga Achia dari bahaya yang bisa datang tiba-tiba. Ini ambillah, kata Achia berdiri dengan tulus memberikan mangga yang sudah dia kupas. Karena tak bisa menolak, akhirnya mereka mengambil kepingan mangga yang sudah dikupas Achia. Enak non, manis, kata mereka jujur menikmati mangga yang Achia berikan. Achia mulai mengobrol hangat dengan keempat bodyguard itu saat mereka bisa berinteraksi akrab dan saling mengenal. Karena bocil nakal itu ternyata punya sisi lain yang membuat orang nyaman mengobrol dengannya. Achia masuk, di luar panas. Tegur Erlan berdiri di pintu balkon mencegah interaksi antara mereka dan Achia yang terkesan cepat akrab. Baik kepanasan ya? Tanya Achia yang melihat Erlan berkeringat. Iya, ayo masuk, kata Erlan melap keringat di keningnya dengan tisu. Dia selalu saja keringatan jika sudah melihat Achia dekat dengan pria lain siapapun itu. Coba baik, enak, kata Achia memberikan potongan mangga di tangannya yang masih tertinggal. Makanlah, baik coba lewat mulut kamu aja, kata Erlan mengajak Achia kembali ke kamar. Kita ngapain ke kamar bayi ini kan masih siang, kata Achia heran berjalan mengikuti Erlan yang menggenggam tangannya. Temani bayi bekerja Achia, jawab Erlan yang juga membawa laptopnya ke kamar. Kenapa Bai tidak ke kantor? Tanya Achia lagi duduk bersama Erlan di atas ranjang. Besok kita pulang ke rumah ya, kata Erlan yang tengah berfokus ke laptop itu. Ke rumah, ulang Achia. Iya, mulai besok kita tinggal di rumah Bai. Nggak ingin kejadian kayak semalam terulang lagi. Jelas Erlan menatap Achia sejenak lalu kembali lagi ke laptopnya. Bai punya rumah, tanya Achia polos. Astaga Achia, miskinnya aku kalau untuk membeli sebuah rumah aku masih mampu. Jawab Erlan dengan sedikit tersinggung karena ucapan Achia. Ih, maksud Aci Bai punya rumah warisan keluarga atau milik sendiri, jelas Achia mengatakan maksudnya. Bai punya keduanya, jadi kamu tinggal di rumah yang mana? Kata Erlan bertanya balik setelah mengerti maksud Achia. Aci terserah Bai aja sih, yang penting nyaman. Tapi jangan sama orang tua Bai ya, pinta Achia yang memang tidak dekat dengan mertuanya. Bahkan bertemu saja hanya beberapa kali, apalagi sejak mereka menikah orang tua Erlan maupun Achia sangat sibuk di luar negeri jarang pulang. Aci canggung ya sama Momi, iba Erlan melihat istri kecilnya yang sama sekali belum pernah merasa kasih sayang mertua sejak menikah.
Padahal Mommy Erlan adalah tipe ibu penyayang yang sangat menyukai anak perempuan. Iya, jawab Acia jujur yang memang tidak tahu seperti apa sifat mertuanya. Nanti deh Bay minta Mommy dan Daddy pulang, biar Aci bisa dekat dengan mereka. Senyum hambar Erlan menatap Acia, yang sampai tak mau tinggal bersama orang tuanya karena takut. Nggak usah Bay, kalau mereka sibuk biarkan saja. Aci nggak apa-apa kok, jawab Acia yang membuat Erlan tersenyum lebar. Ternyata di balik sikap nakal Acia dia memang adalah anak yang haus kasih sayang, namun selalu dipaksa keadaan untuk mengerti. Aci sedih ya, sering ditinggal papa sama mama Aci. Tanya Erlan menatap ekspresi Acia yang langsung berubah murung saat Erlan bertanya begitu. Hiks, Aci mengerti mereka kerja buat Aci, cuma kadang Aci juga butuh kasih sayang mereka kayak anak lain. Cerita Acia lirih tanpa sadar dan air matanya langsung menetes dengan spontan saat mengingat dirinya sejak kecil yang sering ditinggal pergi oleh orang tuanya yang sibuk bekerja. Aci nggak pernah berontak gitu, biar mereka nggak sibuk dan tinggalin Aci sendiri, tanya Erlan bertanya mendetail pada Acia yang sudah menangis itu. Waktu itu Aci berontak nangis pengen ikut papa sama mama keluar negeri padahal Aci sekolah, jadi papa pukul Aci karena marah Bay. Cerita Acia yang membuat Erlan menjadi penasaran. Terus, Aci takut dan akhirnya sakit sampai dirawat di rumah sakit. Waktu itu Aci masih kelas 6 set. Tapi ketika itu almarhum kakek Aci murka, karena tahu papa marah sampai mukul. Sambung Acia merasa sedih saja jika ingat kejadian masa kecilnya. Terus apa yang dilakukan kakek? Tanya Erlan lebih penasaran lagi. Kakek bawa Aci ke rumahnya dan gak dibolehin ketemu papa sama mama Aci selama seminggu. Dan ketika ketemu mereka lagi Aci lihat papa Aci kayak orang gila. Cerita Acia yang masih ingat jelas seperti apa kondisi papanya waktu itu. Aci peluk terus papa sama mama, Aci nangis. Tapi sejak itu mereka sayang banget sama Aci dan selalu mementingkan Aci di atas apapun. Cerita Acia dengan bahagia. Erlan langsung memeluk Acia. Jangan sampai papa Acia melakukan hal yang sama pada Erlan agar jera meninggalkan Acia. Dulu aku berpikir akan gila jika menikah denganmu Acia. Tapi hari ini aku ralat ucapanku, ternyata aku akan gila jika tidak bersamamu. Batin Erlan memeluk Acia sambil mengelus punggungnya. Udah jangan nangis lagi, Bay janji akan selalu ada dan gak akan ninggalin Aci lagi. Ucap Erlan menghapus air mata Acia. Janji selalu emut Aci juga ya Bay, tambah Acia yang sangat senang sekali bahkan sudah candu di emut Erlan. Iya cantik pasti Bay emut, tiap hari mau, tanya Erlan di akhir kalimatnya seperti orang baik yang selalu memenuhi keinginan orang lain. Mau banget Bay, kata Acia mengangguk dengan senang. Bay ngapain? Tanya Acia menatap laptop di atas pangkuan Erlan yang masih menyala.
Bai lagi lihat perkembangan proyek luar kota, kata Erlan kembali bersandar ke kepala ranjang menunjukkan pada Acia beberapa bagian proyeknya yang hampir selesai. Bai mau Aci bikinin minum gak? Tawar Acia menatap Erlan yang fokus pada laptopnya itu. Boleh, jawab Erlan menatap Acia sejenak lalu kembali ke laptopnya. Bersambung.